Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad, mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, pembelajaran kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita masih belajar di rumah secara daring atau online untuk kelas 2B. Materi kita masih pelajaran 8, senang membaca Al-Quran. Nah, kita sudah membahas tentang melafalkan surah Al-Quran atau membaca, kemudian menghafalkan surah Al-Asr ya. Jadi sudah kita lakukan 2. Kemudian hari ini juga ada 2 pembahasan, yaitu tentang pesan surah Al-Asr dan disiplin Nabi Lut. Baik, untuk pesan surah Al-Asr ini, sebagaimana sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, Al-Asr itu artinya adalah waktu atau masa. Jadi wal asr, demi masa. Jadi Allah sendiri bersumpah dengan waktu ini, dengan masa ini. Untuk siapa? Untuk manusia, ya. Artinya apa? Bahwa Allah bersumpah sungguh-sungguh dengan waktu ini, ya. Kemudian surah Al-Asr ini semuanya untuk manusia yang dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya. Jadi seluruh manusia itu rugi semua. Kecuali ya itu tuh yang bisa mengisi waktunya. Al asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Nah, ternyata ada lanjutan ayatnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya. Kemudian selain itu mereka juga orang beriman ini menggunakan waktu untuk berbuat kebaikan, ya. Apalagi selain itu yaitu disiplin terhadap waktu. Jadi waktu itu harus dimanfaatkan dan disiplin sedisiplin mungkin, khususnya tentang sholat, ya. Sholat itu ada waktunya. As-sholatu alal waktiha. Sholat itu tepat pada waktunya. Subuh ya waktu subuh, zuhur waktu zuhur dan sebagainya. Sehingga ketika kita tidak disiplin dalam sholat, maka Allah akan ancam kita dalam surah Al-Ma'un. Apalagi itu? Ya, surah Al-Ma'un mengatakan, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Nah, bisa dibayangkan orang yang sholat aja celaka, ya, apalagi yang tidak sholat. Maka penjelasannya ada pada surah Al-Ma'un itu ayat berikutnya. Allazina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang melalaikan sholat. Jadi kalau kita sholat tapi kita lalai, maka kita termasuk orang yang celaka. Maka harus berhati-hati menjaga waktu sholat itu. Sehingga bagaimana sikap kita setelah mempelajari pelajaran surah Al-Asr ini? Maka kita hendaklah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Baik ya. Jadi pastikan itu ketika kita melakukan sholat jangan lagi ditunda-tunda. Selanjutnya pada pembahasan berikutnya tentang disiplin Nabi Lut alaihi salam, ya. Nabi Lut alaihi salam itu salah seorang utusan Allah, salah satu di antara nabi dan rasul yang diutus oleh Allah yang berjumlah ya 25 yang wajib kita percayai, ya. Kemudian Nabi Lut itu tugasnya adalah membimbing umatnya ke jalan yang benar, ya. Sekalipun beliau membimbing ke jalan yang benar, tetap saja banyak yang dibimbing itu melakukan ke jalan yang salah, ya. Seperti halnya juga Nabi kita, Nabi Muhammad, membimbing ke jalan yang benar, tapi masih banyak juga yang melakukan kesalahan-kesalahan, bahkan menentang beliau. Nah, maka waktu yang digunakannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Itulah. Jadi Nabi Lut itu hanya selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Namun selain daripada itu, beliau juga mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat, karena di zaman beliau itu banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh para manusia dan umatnya, ya. Nah, maka setelah kita mempelajari tentang disiplin Nabi Lut ini, disiplin terhadap membimbing umatnya ke jalan yang benar, menggunakan waktu hanya untuk beribadah kepada Allah, maka sikap kita ya juga harus disiplin. Sebagai seorang pelajar,
maka disiplin kita adalah disiplin belajar. Selain belajar juga kita disiplin dalam apa tadi? Beribadah. Ibadah itu kan banyak sekali ya. Bukan hanya sholat saja, tapi ada namanya puasa, ada yang namanya zakat. Nanti kalau kalian sudah dewasa, ada yang namanya haji dan umrah dan sebagainya. Itu merupakan ibadah-ibadah yang wajib kita lakukan ketika kita memenuhi syarat dan ketentuannya ya. Baik, untuk penjelasan kita materi tentang pelajaran 8 ini kita cukupkan sampai di sini. Kemudian pada bagian akhir Bapak memberikan beberapa pertanyaan ya, silahkan dijawab beberapa pertanyaan tersebut. Ya, insya Allah aku bisa. Ya, jadi ada 4 uraian pernyataan yang kalian tandain saja, beri tanda di kolom yang iya atau tidak ya. Checklist lah istilahnya ya. Aku selalu disiplin belajar, iya atau tidak? Kalau iya contreng iya dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah ayo berlatih ya. Ayo berlatih juga ada 4 pertanyaan. Diisi titik-titik ini kemudian dijawab ya sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan tadi. Baiklah, waktu kita cukupkan sampai di sini, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak tunggu jawabannya.